menyempurnakan semuanya, kita masih punya satu keputusan besar yang belum final, yakni strategi promosi untuk 1 kuartal ke depan. Datanya besok pagi, makanya kita langsung mulai aja rapat pada pagi hari ini. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, performa campaign terakhir kita tuh masih belum mencapai target. Kayaknya kita perlu mempertimbangkan revisi strategi. Revisi boleh, tapi jangan semuanya. Biar kampanye itu nggak sedikit, kita harus realistis. Saya sudah mengirimkan file yang akan dibahas hari ini. Di file tersebut ada penurunan sebesar 20%. Nah, kalau kita masih pakai pola yang sama, resikonya itu tinggi. Dan kalau strategi kita rombak total, maka beban biaya juga tinggi. Itu yang harus kamu lihat juga. Dua-duanya sih masuk akal, tapi direksi ini memerlukan kayak efisiensi sama performa yang meningkat. Bagaimana kita mencari jalan tengah? Pendapat kalian semua tadi benar. Maka dari itu kita akan fokus kepada masalahnya dengan mencoba mencari jalan tengah. Kita akan mencoba menggabungkan ide dari setiap kalian supaya kita bisa mencari jalan keluar dari permasalahan ini. Berdasarkan segmentation analysis, pasar utama kita tuh tidak merespon dengan baik konten kedua kita. Nah, itu tuh bisa menjadi indikator jelas bahwa kita harus ubah pendekatannya. Saya paham, tapi mengganti pendekatan itu berarti harus mengubah lagi biaya tenaganya, biaya kontennya. Kita juga harus revisi timeline konten juga. Kas kita aja tuh kasih dia kalian kira. Oke, berarti kita punya dua masalah utama di sini, yakni risiko performa sama risiko biaya. Kita butuh opsi ketiga sih. Baik Pak, ini dokumen dari kita ini. Nah, dari sini itu kalau kita terus berubah-ubah nih Pak, metodenya brand-brand kita ini tidak konsisten Pak. Kita perlu benang merah walaupun metodenya berubah. Itulah kenapa saya pengen perubahan arah, bukan perubahan total. Kalau begitu, bisa tolong jelaskan lebih detail arah yang masuk. Misalkan bisa dengan fokus pada segmen yang berbeda, tapi saya belum sempat finalkan keuntungannya. Nah, itu maksud saya. Makanya kita perlu solusi yang lebih jelas, konkret, dan cepat. Ya, silakan dia. Maaf, boleh saya menyampaikan sesuatu pendapat? Silakan. Dari beberapa diskusi tadi yang sudah dikemukakan oleh beberapa rekan yang ada di sini, saya mencoba untuk menggabungkan poin dari Mbak Nadia dan juga Mas Bima. Jika strategi lama tidak sepenuhnya diubah, hanya dialihkan target audiens yang ke usia 35-45 tahun, biaya tambahan bisa ditekan. Tapi data menunjukkan segmen itu punya tingkat respon lebih tinggi. Datanya bagus, itu bisa menjadi bahan pertimbangan alternatif yang realistis. Biaya tidak sebesar revisi total. Yaudah, kalau begitu ini masih batas sama. Dan citra brand kita itu tetap konsisten dong, karena materi kita tuh tetap sama saja. Dari yang saya analisis, saya punya pertanyaan, apakah kalau kita mengubah target demografis, timelinenya bakal terganggu? Tidak signifikan, tetapi hanya perlu sedikit penyesuaian konten. Biar revisinya masuk akal dan nggak akan keluar jalur. Dari sisi komunikasi ke publik jadi baik, tapi kita ini tidak boleh miskomunikasi juga. Pendapatnya masuk akal. Saya rasa ini opsi yang paling seimbang.
Untuk keputusan rapat pada hari ini, strategi promosinya tetap, tapi target demografisnya kita alihkan ke umur 35 tahun sampai 45 tahun, sesuai yang tadi dibilang oleh Dion. Oke, aku siap untuk revisi data dan menyesuaikan laporannya. Dan saya akan hitung ulang anggaran finalnya malam ini. Saya akan menyiapkan komunikasi eksekusi dan presentasi draft. Oke, dan saya mungkin bisa bantu di bagian manapun yang bisa diperlukan atau yang diperlukan oleh tim. Terima kasih semuanya. Akhirnya kita sudah menemukan solusi untuk masalah kita. Besok kita akan presentasi ke direksi dengan satu pendapat yang kita sudah diskusikan pada hari ini. Dalam sebuah proses pengambilan keputusan, terutama di lingkungan kerja yang dinamis dan penuh tekanan, perbedaan pendapat bukanlah hal yang harus ditakuti. Justru perbedaan sudut pandang adalah bahan bakar untuk menghasilkan keputusan yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih holistik. Drama yang baru saja kita saksikan menggambarkan bagaimana satu keputusan penting tidak pernah lahir dari satu kepala saja, melainkan dari kombinasi berbagai pemikiran, data, dan penilaian kritis. Tim tersebut dihadapkan pada situasi yang sulit, sebuah keputusan strategis yang harus segera ditetapkan karena deadline presentasi sudah sangat dekat. Tekanan waktu, harapan direksi, keterbatasan anggaran, dan performa kampanye sebelumnya membuat suasana rapat menjadi cukup tegang. Namun, justru lewat ketegangan itulah kita melihat bagaimana setiap anggota tim mempertahankan argumen berdasarkan bidang dan sudut pandang masing-masing. Nadia sebagai analisis data datang dengan perspektif berbasis angka dan bukti. Ia melihat resiko dari pola kampanye yang lama menurun performanya. Dari sudut pandangnya, strategi tersebut tidak dapat dipertahankan tanpa perbaikan signifikan. Sementara itu, Bima sebagai bagian keuangan melihat kekhawatiran berbeda. Ia memikirkan stabilitas anggaran dan risiko biaya bila perusahaan memutuskan untuk mengubah strategi secara drastis. Keduanya sama-sama benar, karena masing-masing memegang aspek penting, performa dan biaya. Inilah yang kemudian memunculkan perbedaan pendapat. Namun, dari sinilah proses pengambilan keputusan mulai berjalan. Raihan yang bertanggung jawab di bidang komunikasi memberikan pandangan lebih moderat. Ia mengingatkan bahwa perubahan strategi tidak hanya berdampak pada angka atau biaya, tetapi juga pada citra brand dan persepsi publik. Komunikasi merupakan benang merah yang tidak boleh terputus, meskipun strategi berubah. Sedangkan Raka sebagai ketua tim berperan menjaga arah diskusi agar fokus, terstruktur, dan tidak melebar ke persoalan emosional. Raka memastikan bahwa rapat tetap berjalan dengan profesional dan menghasilkan keputusan yang terukur. Dari dinamika ini, kita bisa melihat bahwa proses pengambilan keputusan bukan hanya tentang memilih opsi A atau B, melainkan bagaimana semua pihak memahami konteks besar yang menyelimuti masalah tersebut. Keputusan terbaik seringkali justru muncul setelah terjadi perbedaan pendapat. Ketika argumen diuji, ditekan, dan dianalisis dari berbagai arah, kualitas keputusan akan semakin kuat. Perbedaan bukan ancaman, tetapi sebuah aset. Puncak pembelajaran dalam drama ini terlihat ketika Anissa, staf baru yang awalnya hanya mengamati, akhirnya menyampaikan pendapatnya. Meskipun posisinya paling junior, ia tetap berani menyuarakan analisis yang sudah ia siapkan. Keberaniannya bukan hanya dalam bentuk konfrontasi, tapi konstruktif. Ia menggabungkan dua pandangan yang saling bertolak belakang dan menghasilkan opsi ketiga yang lebih seimbang. Pendekatan Anissa menunjukkan bahwa kontribusi terbaik tidak selalu datang dari yang paling senior atau paling berpengalaman, tetapi dari siapapun yang mau melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Inilah esensi pengambilan keputusan efektif, kemampuan menentukan titik tengah antara risiko performa dan risiko biaya. Tim akhirnya menyepakati bahwa strategi lama tetap dipertahankan, tetapi target demografinya diubah sesuai analisis baru. Keputusan ini lahir bukan karena satu orang paling dominan, melainkan karena seluruh tim berproses, berdiskusi, dan bersedia mempertimbangkan satu sama lain. Pelajaran penting berikutnya adalah bahwa keputusan yang baik tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi dari proses yang mengarah ke sana.
Proses yang terbuka, objektif, dan menghargai masukan akan menghasilkan keputusan yang lebih diterima dan lebih siap dijalankan. Dalam drama ini, meskipun ada selisih pendapat, tidak ada yang saling menjatuhkan atau mendominasi secara berlebihan. Semua argumen yang disampaikan tetap mengacu pada tujuan bersama. Bagaimana perusahaan dapat menyampaikan proposal terbaik besok pagi. Kita juga belajar bahwa pemimpin yang baik bukanlah yang mengambil keputusan secara sepihak, tetapi yang mampu mendengarkan, menyatukan sudut pandang, dan memfasilitasi terciptanya kesepakatan. Raka menunjukkan hal itu dengan cara mengatur ritme rapat, memberi ruang pada setiap anggota untuk bicara, dan mengambil keputusan final berdasarkan hasil diskusi, bukan berdasarkan ego pribadi. Hal ini mencerminkan model kepemimpinan kolaboratif yang semakin dibutuhkan di era modern. Terakhir, drama ini juga mengajarkan bahwa pengambilan keputusan yang ideal adalah keputusan yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan tanpa mengorbankan satu aspek penting. Dalam dunia kerja, seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang tidak sempurna. Tidak ada opsi yang benar-benar aman atau sempurna. Yang ada hanyalah keputusan yang paling masuk akal berdasarkan data, kondisi, waktu, dan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, kesimpulan utama dari drama ini adalah bahwa pengambilan keputusan terbaik lahir melalui kolaborasi, rasionalitas, dan keberanian untuk melihat masalah dari sudut pandang baru. Ketegangan adalah hal wajar, perbedaan adalah hal biasa, namun yang menentukan keberhasilan adalah kemampuan tim untuk mengolah suatu perbedaan itu menjadi solusi. Ketika setiap anggota tim bersedia mendengarkan, memahami konteks, dan mengutamakan tujuan bersama, maka keputusan apapun yang diambil akan lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap menghadapi tantangan lapangan. Itulah inti dari proses pengambilan keputusan. Bukan sekedar memilih, tetapi mengolah informasi, mempertimbangkan risiko, dan menyatukan pandangan agar keputusan yang lahir benar-benar menjadi hasil kerja bersama. Semoga drama ini memberikan gambaran bagaimana dinamika profesional dapat dikelola sehingga menghasilkan keputusan terbaik, bahkan dalam waktu yang sangat terbatas.